Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lismia Nabila dari kelas Biologi B NPM 1911060120. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Nah, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur hewan atas nama dosen pengampu Rizky Nisfi Ramdini MSI. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh tentang makalah saya ini, tahu nggak sih kalian apa yang akan kita bahas? Coba deh lihat gambar ini dan tebak kira-kira apa sih yang akan kita bahas? Nah, saya pasti yakin kalian itu udah paham tuh dengan ngeliat gambar itu. Ya, respirasi apes. In 3, 2, 1, and ready. Oke, sub-sub pembahasan yang akan kita bahas dari respirasi apes ini, yang pertama ada pengertian sistem pernafasan, yang kedua ada fungsi sistem pernafasan, yang ketiga ada sistem respirasi apes, yang keempat ada alat pernafasan pada apes, dan yang kelima ada mekanisme pernafasan pada apes. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian sistem respirasi. Nah, pengertian sistem respirasi itu adalah suatu proses pertukaran gas oksigen dari udara oleh organisme hidup yang digunakan untuk serangkaian metabolisme yang akan menghasilkan karbon dioksida yang harus dikeluarkan karena tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Nah, jadi setiap makhluk hidup itu nggak hanya burung nih, melakukan pernafasan itu untuk memperoleh oksigen yang digunakan untuk pembakaran zat makanan di dalam sel-sel tubuh. Nah, ada dua jenis respirasi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, yaitu respirasi internal dan respirasi eksternal. Respirasi internal itu adalah proses absorpsi oksigen dan pelepasan karbon dioksida dari sel. Sedangkan respirasi eksternal itu adalah proses penggunaan oksigen oleh sel tubuh dan pembuangan sisa-sisa hasil metabolisme sel yang berupa oksigen. Yang kedua, ada fungsi sistem respirasi. Fungsi sistem respirasi itu adalah menyediakan darah yang mengandung banyak oksigen atau kaya oksigen untuk disalurkan ke seluruh tubuh burung. Saat bernafas, burung itu akan menghirup oksigen sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, yang ketiga ada sistem respirasi apes. Yang akan kita bahas dalam sistem respirasi apes itu ada dua. Yang pertama jalur pernafasan apes dan yang kedua alat-alat pernafasan pada apes itu sendiri. Nah, yang pertama adalah jalur pernafasan apes. Nah, pada burung tempat berdifusinya udara pernafasan terjadi di paru-paru. Nah, paru-paru burung itu berjumlah sepasang dan terletak dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Adapun alat-alat respirasi pada apes itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada lubang hidungnya. Yang pertama itu lubang hidung. Nah, lubang hidung itu merupakan gerbang terdepan sebagai keluar masuknya udara. Yang kedua, ada celah tekak. Celah tekak itu terdapat pada faring dan menghubungkan kepada trakea. Yang ketiga, ada trakea. Nah, trakea itu berbentuk seperti pipa yang disusun oleh tulang-tulang rawan yang berbentuk cicin. Pada ujung trakea nanti akan ada dua percabangan bifurkasi trakea, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri, yang kemudian menghubungkan siring dengan paru-paru. Yang keempat ada siring atau alat suara. Nah, siring ini merupakan alat suara yang terdapat pada bifurkasi trakea yang tersusun dari otot sternotrakealis dan otot siringalis. Otot sternotrakealis berfungsi menghubungkan tulang dada dengan trakea, sedangkan otot siringalis berfungsi menghubungkan siring dengan dinding trakea bagian dalam. Ingat ya, otot sternotrakealis berfungsi menghubungkan tulang dada dengan trakea, sedangkan otot siringalis berfungsi menghubungkan siring dengan dinding trakea. Nah, dalam saat lipatan yang terdapat pada selaput bagian siring bergetar, maka dapat menghasilkan suara. Yang kelima itu ada paru-paru. Nah, paru-paru pada burung terdapat pada bagian dada dalam yang kemudian diselimuti oleh lapisan pleura. Masih ingat gak sih kalian pleura itu apa?
Ya, pleura itu adalah bagian tertipis dari si paru-paru. Lapisan tertipis. Nah, paru-paru burung itu tersusun atas bronkus primer dan mesobronkus. Meso, berarti kan tengah tuh, berarti bronkus bagian tengah. Nah, yang saling berhubungan. Mesobronkus itu merupakan bronkiolus yang paling besar di mana memiliki dua cabang, yakni dua set bronkus sekunder anterior atau ventrobronkus dan bronkus sekunder posterior atau porsobronkus. Kedua bronkus ini dihubungkan oleh para bronkus dengan jumlah bisa sekitar 1000 buah dengan garis tengah kurang lebih 0,5 mm. Selain itu, paru-paru juga berhubungan dengan kantong-kantong udara. Nah, selain paru-paru, burung biasanya memiliki 4 pasang perluasan paru-paru yang disebut dengan pundi-pundi hawa atau kantong udara ini. Nah, kantong-kantong udara atau pundi-pundi udara ini biasa disebut dengan sakus pneumatikus. Nah, sakus pneumatikus ini menyebar sampai ke perut, leher, dan sayap. Nah, sakus pneumatikus ini terdapat pada pangkal leher yang pertama, atau disebut dengan sakus cervicalis. Yang kedua ada di rongga dada, sakus thoracalis anterior dan posterior. Terus ada sakus interclavicularis atau yang terdapat pada tulang selangka atau coracoid, dan ada juga di bagian ketiak atau sakus axillaris, dan di antara lipatan usus atau rongga perut disebut dengan sakus abdominalis. Nah, kantong udara berhubungan dengan paru-paru, berserabut tipis tetapi tidak terjadi difusi udara pernafasan. Adanya kantong udara mengakibatkan pernafasan pada burung menjadi efisien. Nah, si kantong-kantong udara atau pundi-pundi udara tadi memiliki beberapa fungsi, antara lain membantu napas pada saat terbang karena kantong udara dapat menyimpan cadangan udara. Nah, nanti berfungsi saat udara itu terbang gitu. Terus yang kedua itu membantu mengeraskan suara burung saat berkicau. Yang ketiga ada membantu menjaga suhu organ dalam dari pengaruh suhu dingin lingkungan. Yang keempat ada membantu mengatur berat jenis badan saat burung berenang dan terbang. Nah, terus ada mekanisme pernafasan pada aves. Nah, yang akan kita bahas dari mekanisme pernafasan pada aves ini ada dua kondisi. Yang pertama pada saat dia istirahat, dan yang kedua itu pada saat dia terbang. Yang akan kita bahas pertama kali adalah pada saat burung ini bernafas. Kayak gimana sih mekanisme pernafasan pada burung? Apa berbeda dengan saat dia terbang gitu kan? Nah, akan kita ketahui dari pembahasan kita berikut ini. Nah, pada saat istirahat, fase inspirasinya itu ciri-cirinya itu yang pertama adalah tulang rusuk bergerak ke depan, volume rongga dadanya membesar, tekanan yang mengecil, dan udara akan masuk melalui saluran pernafasan. Saat inilah sebagian oksigen masuk ke paru-paru dan oksigen berdifusi ke dalam darah kapiler, dan sebagian udara dilanjutkan masuk ke dalam kantong-kantong udara. Terus pada saat fase ekspirasi, ciri-cirinya itu adalah tulang rusuk kembali ke posisi semula, rongga dadanya mengecil, tekanannya membesar. Nah, pada saat inilah udara itu masuk melalui paru-paru. Pada saat melewati alveolus, oksigen itu diikat oleh darah kapiler alveolus dan darah melepas karbon dioksida. Dengan demikian, pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen dapat berlangsung saat inspirasi dan ekspirasi. Kondisi kedua itu adalah pada saat terbang. Nah, pada saat terbang, burung tidak dapat menggerakkan tulang rusuknya. Oleh sebab itu, pada saat burung terbang, yang berperan penting dalam pernafasan adalah kantong hawa atau pundi-pundi udara tadi. Nah, inspirasi dan ekspirasinya dilakukan secara bergantian oleh pundi-pundi hawa antar tulang coracoid atau bahu dan pundi hawa bawah ketiak. Nah, yang sangat berperan penting tuh, berarti kantong-kantong udara kan. Nah, yang pertama ada fase inspirasi atau pemasukan oksigen. Nah, pada saat sayap diangkat, pundi hawa antar tulang coracoid itu akan terjepit, sedangkan pundi hawa ketiak mengembang.
Akibatnya udara masuk ke pundi hawa ketiak melewati paru-paru. Nah, terjadilah inspirasi atau pemasukan oksigen tadi. Saat melewati paru-paru akan terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida tadi. Terus yang kedua ada fase ekspirasi. Nah, sebaliknya, pada saat sayap diturunkan, pundi hawa ketiak terjepit, sedangkan pundi hawa antar tulang korakoid itu mengembang. Kebalikannya tadi itu kan. Sehingga udara mengalir keluar dari kantong hawa melewati paru-paru, sehingga terjadilah ekspirasi saat melewati paru-paru yang akan terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Dengan cara inilah inspirasi dan ekspirasi udara dalam paru-paru burung saat terbang. Jadi pertukaran gas pada burung saat terbang juga berlangsung saat inspirasi dan ekspirasinya. Jadi dia itu nggak mempengaruhi loh, walaupun dia saat istirahat dan saat terbang pasti ada fase inspirasi dan fase ekspirasi, ada fase pemasukan oksigen dan fase pengeluaran oksigen. Nah, daftar pustakanya bisa dibaca ya teman-teman, tuh ada semua. Dan terima kasih telah mendengarkan penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.